Nah, dari judulnya aja mungkin untuk rekan-rekan sudah tanda tanya besar ya. Kapan kita bertemu? Pasti dalamnya akan menumpuk sebuah rindu ya kan? Ini cocok sekali untuk kaum milenial atau untuk rekan-rekan seperti saya juga yang lagi trendingnya sekali ya, tulisan-tulisan yang indah. Mungkin ini salah satu hari yang tepat untuk kita bahas. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu saya Dinda, selaku moderator Bincang Buku malam ini. Saya akan memaparkan beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan juga terakhir penutup. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu siapa aja ya narasumber penulis bukunya. Penulis buku pertama ada Bapak Sodik, yang kedua ada Kang Amil, yang ketiga ada Kang Bram Mikael, dan yang terakhir ada Pak Pana Pramulya. Mungkin sudah sering terdengar ya. Beliau semua adalah alumni berprestasi di Universitas PGRI Adibuana yang sudah tidak diragukan lagi tulisan-tulisannya ya. Lalu untuk narasumber pertama yang ada yaitu yang sudah hadir ini ada Kang Oki Fajar sebagai Ketua Hima dan sekaligus kritikus sastra. Narasumber yang kedua, ada Kang Ulil Elbab sebagai penyair pada malam hari ini. Sudah hadir ya Kak Ulil? Narasumber ketiga, yaitu Kakak Cantik, penikmat puisi Basindo, Kak Juwita Wardah dari Universitas Gajah Mada. Sudah hadir ya Kak Juwita? Baik. Sebelumnya, mari kita simak bersama sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Adibuana, Bapak Suru Catur Budiono. Saya persilahkan Pak, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam untuk rekan-rekan. Pertama-tama marilah kita munajatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Semoga apa yang kita rencanakan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga berfaedah, berkah untuk kita semuanya. Dan bagi saya ini adalah acara seperti ini adalah sebuah kebanggaan. Mengapa demikian? Karena yang berbicara adalah orang-orang muda, dan orang-orang muda adalah orang-orang yang pemilik masa depan. Sedangkan orang-orang seperti saya sudah pemilik masa lampau dan hari ini. Tapi selebihnya adalah milik orang-orang muda yang hebat-hebat, yang kreatif-kreatif, yang luar biasa semuanya. Tetapi sebelum kita memulai acara ini, saya akan sapa dulu peserta kita. Ini saya diberi datanya dari Mas Aam Kamil. Jadi yang paling jauh berada mungkin di balik dunia lain, yakni dari Taipei Medical University. Selamat bergabung dalam acara webinar ini. Kemudian dari UGM, dari IPB, dari UINSA Surabaya, ya. Kemudian dari UNESA, dari Politeknik Jember, ini di Berangwetan. Kemudian dari UHAMKA Jakarta, jadi Universitas Hamka Jakarta. Kemudian dari Unhas Makassar. Kemudian Setie Cendekia Utama Semarang. Kemudian dari Universitas Komarudin, juga dari UNTAK Surabaya, dari IIK Strada Indonesia, dan dari Universitas Tarumanegara. Kalau kita lihat peserta yang hadir, yang mengikuti acara kita pada malam hari ini, bukan hanya dari komunitas sastra,
tapi juga dari universitas-universitas, dari perguruan tinggi yang di sana tidak ada, atau mungkin tidak ada program studi tentang sastra, tetapi yang harus kita pahami kemudian bahwa sastra bisa lintas, seni bisa lintas disiplin, lintas komunitas, lintas semuanya sudah. Ini kemudian mengingatkan saya pada lagu Lati, ya, yang begitu hebat, yang kemudian terkenal, kemudian sekarang sedang menjadi trending topik di seluruh dunia mungkin. Nah, ada hal yang menarik dari fenomena ini. Yang pertama adalah bahwa yang hebat, yang kemudian bisa survive, kalau kita menggunakan teorinya Darwin, survival of the fittest, kemudian yang bisa survive bukan yang besar, bukan yang kuat di dalam menghadapi kehidupan, tetapi yang bisa survive adalah justru yang mampu melakukan adaptasi terhadap keadaan, mampu beradaptasi terhadap lingkungan, itu yang akan survive nanti. Nah, yang mampu melakukan atau beradaptasi dengan lingkungan secara hebat adalah justru anak-anak muda. Ini yang hebat. Bahwa literasi teknologi, literasi IT justru dikuasai oleh anak-anak muda, bukan orang-orang tua. Coba Anda lahir, mungkin begitu Anda mengenal dunia apakah itu visual atau audio, kemudian Anda sudah mengenal yang namanya HP. Jadi perkenalan saya dengan anak saya terhadap HP itu dalam waktu yang bersamaan. Artinya apa? Saya sudah ketinggalan jauh. Gitu loh. Jadi Anda melalui akselerasi yang luar biasa. Itu. Nah, sejalan dengan itu kemudian ada hal penting dari yang dikemukakan oleh Jack Ma, ya, pendiri apa ini Alibaba. Dia mengatakan begini, Jack Ma. Masa depan bukanlah pertarungan persoalan pengetahuan, tetapi masa depan adalah pertarungan tentang dua hal yang penting menurut saya dari Jack Ma adalah satu, kreativitas, yang kedua, imajinasi. Jadi kreativitas kita harus terus kita asah, kreativitas kita harus terus untuk kita kembangkan, dan kreativitas ini kemudian lahir atau justru akan memunculkan. Jadi dia dilahirkan dan sekaligus juga akan melahirkan apa yang disebut dengan imajinasi. Sehingga pertarungan yang kedua yang penting menurut dalam pandangan Jack Ma adalah pertarungan imajinasi itu. Nah ini. Nah, literasi, teknologi literasi IT adalah dunia Anda, bagian dari Anda. Dan ini kita diuntungkan justru karena kehadiran corona. Nah, coba kalau misalnya corona tidak ada, tantangan yang berat ini tidak muncul, mungkin kita belum sampai melakukan hal-hal yang seperti ini saat ini. Tetapi karena corona, kemudian kita harus melakukan adaptasi secara cepat, dan saat inilah kemudian kita melakukan hal yang seperti ini. Kita bertemu justru di dalam skala yang jauh lebih luas, di dalam skala yang jauh lebih hebat, dan di dalam keragaman yang jauh lebih beragam dibandingkan ketika kita ketemu dalam suasana bersemuka. Nah ini harus kita syukuri juga. Juga ada faktor yang perlu kita syukuri ketika kita ketemu dengan yang namanya corona ini. Dengan satu catatan bahwa kehadiran corona, kita harus tetap menjaga protokol-protokol kesehatan. Itu artinya apa? Itu
ketika kita harus melakukan protokol kesehatan, berarti ini pelajaran yang kedua bagi kita. Bahwa kemudian kita harus hidup menjadi lebih baik, hidup menjadi lebih bersih, hidup menjadi lebih perhatian, hidup lebih peduli. Nah, ini hal-hal yang harus kita sisi positif yang harus kita lihat di dalam peristiwa corona ini. Nah, kemudian dalam suasana seperti ini kita ketemu di dalam kemayaan, ya kan? Kita dalam dunia yang maya. Kita ada tetapi tidak ada. Kita bertemu. Apakah ini yang disebut kemudian kita berjumpa tetapi tidak ketemu? Jadi, ya saya berjumpa tetapi kita tidak ketemu. Fisik kita tidak hadir, tetapi kita bisa bertukar pikiran, kita bisa saling memandang, kita bisa saling mengomentari, kita bisa saling banyak hal yang kemudian kita bisa saling-salingkan itu. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak, ini ada Pak Sotik, ya, sang penulis, dan Pak Sotik luar biasa, Pak Pana juga luar biasa, beliau penulis sekaligus juga esais. Demikian juga Pak Aam Kamil, Ahmad Muhammad Kamil ini orang yang biasa topo ini Pak Kamil ini. Jadi makanya seperti saya tidak gemuk-gemuk karena terlalu lama bertapa beliau. Kemudian Pak Abraham, beliau adalah orang-orang yang selalu berada dalam dunia imajinasi, dalam dunia kreativitas, dan orang-orang yang memang tidak berada di dalam posisi-posisi kemapanan itu, sehingga kreativitas mereka selalu terasa terus. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada para pembahas, ada Ulil Albab, kemudian ada Mas Oki, kemudian ada yang terhormat Mbak siapa itu? Yang dari UGM? Mbak Juwita, penikmat puisi. Jadi penikmat itu berarti lebih tinggi tatarannya, lebih tinggi posisinya dibandingkan kritikus gitu. Kalau kritikus belum tentu menikmati, tapi ini sudah penikmat gitu. Jadi lebih tinggi lah. Tentu kami berharap bahwa webinar kali ini, acara kita kali ini bisa berlangsung dengan lancar, kemudian juga membawa berkah kepada kita, dan juga mungkin di hari-hari yang lain kita bisa melaksanakan webinar ini dengan tema yang sangat beragam dan dengan audien yang lebih beragam juga. Itu, dan ini Mbak moderator, Mbak Dinda ya. Iya, aku jadi rotok ya apa itu disebut apa itu? Gimana Pak? Gimana? Disebut sebagai dekan gitu. Rasanya kok ya apa ya? Wah, selamat ya Pak tadi iya. Enggak. Selalu deh Pak Waduh. Sunu. Gimana ya? Lebih baiknya seperti apa membuat Pak kami menjadi tidak nyaman gitu. Oh gitu. Iya, baik. jadi lebih nyamannya baiknya gimana? itu Saya harusnya gimana nih sapanya Pak Sunu nih? Ya biasa saja. Ya Sunu gitu aja lah. Oh gitu. Iya. Mungkin rekan-rekan yang lain biar yang dari jauh-jauh ini Pak, mungkin dia lebih kenal. Oh Pak Sunu ternyata humanioranya dari Unipa gitu Pak Sunu. Ya udahlah. Pokoknya itu kan cuma atribut-atribut aja, tetapi hal yang paling penting adalah subjektivitas kedirian kita, kepribadian kita. Saya begitu saya teringat yang dikatakan oleh
Mas Aam bahwa ini antara sedih dan gembira, apakah kemudian kita masih bisa ngopi bersama. Kalau persoalan ngopi setiap saat kita bisa ngopi, itu bisa ngobrol. Makanya kita harus berdoa semoga virus corona ini cepat selesai dan kemudian kita bisa ngobrol, kita bisa ngobrol bareng. Dan tentu kami juga terima kasih kepada alumni semuanya. Jadi alumni dari PBI, kemudian juga Hima, dan juga mahasiswa PBI. Semoga kerja keras, usaha teman-teman semuanya berfaedah, bermanfaat untuk kita semuanya, dan ini tentu untuk pemerkayaan dan pengembangan diri kita semuanya, pengetahuan kita semuanya. Dan saya sekali lagi bangga dengan acara ini. Kenapa begitu? Karena yang berbicara muda-muda. Itu yang saya bangga. Jadi jangan menunggu terkenal untuk berbicara, tetapi berbicaralah supaya terkenal. Itu. Jadi kalau teman-teman sering berbicara, teman-teman sering menulis, teman-teman sering melakukan sesuatu, maka pasti akan dikenal. Jangan diam. Ojo nunggu aku terkenal. Bagaimana terkenal kalau kita tidak melakukan sesuatu. Jadi duit supaya kita dikenal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada malam hari ini saya nyatakan dibuka. Demikian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.